Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadri liwajhihil karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul azim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Fathul Qarib Hasyiah Bajuri. Jadi sebenarnya ini kitab setiap malam kita baca di Zoom. Kita bertemu di Zoom, baca bareng-bareng, kita ikraf bareng-bareng. Namun karena saya belum tahu cara merekamnya bacaan Zoom, saya ulang kembali. Setiap yang sudah kita pelajari di Zoom akan saya baca ulang kembali, kemudian saya upload ke YouTube supaya manfaatnya lebih umum. Kita masih di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul imamul alimul allamatu Syamsuddin Abu Abdillahi Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmati wa ridwanihi amin. Telah berkatalah oleh Syekh Imam yang alim, allamah lagi yang sangat alim. Siapa beliau? Syamsuddin. Lakab beliau Syamsuddin, matahari agama. Abu Abdillahi, kunyah beliau Abu Abdillah. Nama beliau Muhammad bin Qasim, Muhammad anaknya Qasim Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Taghammadahullah, semoga meliputi akannya beliau Allahu oleh Allah, birahmatihi dengan rahmatnya Allah, wa ridwanihi dan dengan ridhanya Allah, amin ya rabbal alamin. Mukadimahnya. Kemudian sebagiannya sudah kita bacakan di dalam, sekarang kita lanjutkan di hasyiahnya. Sekarang hasyiahnya di qala. Di sini. Qauluhu qala ilah, bermula ucapannya syarah. Qala ilah artinya qala imamul alimu di luar tadi. Hazihid dibajatu min wad'i ba'dhi talamizati madhatan li syaikhih. Hazihid dibajah, bermula ini yang mana ini pengantar, dibajah pengantar atau pendahuluan. Jadi kalimat isim ma'rifah sesudah isim isyarah biasanya kita badal. Bermula ini yang mana? Ini dibajah. Itu sabit min wad'i, itu sabit dari buatan ba'dhi talamizah, sebahagian murid syekh. Kenapa sebahagian murid membuat kata pengantar madhatan li syaikhihi, sebagai pujian bagi gurunya beliau. Wahya saqitatun fi ba'din nusakhi, dan bermula dianya dibajah pengantar itu yang gugur fi ba'din nusakhi, pada sebahagian niskhah kitab. Ada sebahagian cetakan yang enggak ada pengantarnya, langsung penjelasan tentang muqaddimahnya matan Abi Suja. Jadi nusakh ini jamak taksir dari niskhatun, niskhatani nusakh. Wa aslu qawala ala wazni fa'ala bil fathi. Beliau pengen menjelaskan asal qala ini. Bermula asal dari kalimat qala itu qawala, ala wazni di atas wazan fa'ala bil fathi. Jadi qala asalnya qawala, fathah. Bagaimana maksud asalnya qawala? Apakah orang Arab mengucapkan qawala? Bukan begitu maksudnya. Bimakna anna haqqan nutqi ayyakuna hakadha. Dengan makna bahwa sungguh hak pengucapan itu bahwa ada ya hakadha, demikian. Artinya mestinya pengucapannya ya qawala.
Maksudnya mestinya kita ucapkan seperti itu. Wa illa jika tidak bukan maksud hak ucap seperti itu. Fal arabu lam tantik bizalik, maka bermula orang Arab itu tidak mengucapkan ia dengan demikian qawala. Orang Arab tidak baca qawala, tetap qala, cuma asal kalimatnya. Fal qafu faul kalimati wal wawu ainul kalimati wal lamu lamul kalimati. Ini ilmu saraf dikit. Maka bermula kaf itu faul kalimah, fa kalimat. Kaf ini fa kalimat, wal wawu qala. Alif itu sebelum jadi alif asalnya waw, wal wawu ainul kalimah. Waw itu ain kalimah, in fi'il maksudnya. Wal lamu lamul kalimah, dan bermula lam itu lam kalimat, lam fi'il. Jadi qala, qawala, fa'ala. Summa yuqalu, kemudian dikatakan orang. Dari qawala kenapa bisa jadi qala? Dikatakan orang. Taharrakatil wawu wan fataha ma qablaha kulibat alifan. Berharokatlah oleh waw, qawala, berharokatlah oleh waw, wan fataha ma qablaha, dan fatahlah ma sebelumnya waw. Qawala, waw berharokat, sebelumnya berbaris fatah. Nah, aturan nahunya kulibat, dibalikkan akan dianya waw, alifan akan ke alif. Akhirnya waw dirubah jadi alif, jadilah qala. Kemudian timbul pertanyaan, kan bisa juga asalnya qawila. Qala asalnya qawila misalkan, atau qawula, atau qaulun misalkan. Bisa enggak? Oh, enggak bisa. Kenapa alasannya? Ini beliau menyatakan. Walaisa asluhu qawila ala wazni fa'ila bil kasri. Dan bukanlah asalnya qawala itu qawila di atas wazan fa'ila dengan kasrah. Bukan qawila asalnya. Kenapa? Li'annahu law kana kadzalik. Karena bahwa sungguhnya hal wasyi itu jikalau ada ianya asal qawala kadzalik itu seperti demikian qawila. Andaikan asal qawala kita bilang qawila, lakana mudhari'uhu yuqalu yakhafu. Niscaya sungguh adalah mudhari'nya qawila itu yuqalu dikatakan orang. Niscaya adalah mudhari'nya qawila itu yaqalu, bukan yuqalu. Kalau kita bilang madinya qawila, mudhari'nya mesti yaqalu, ka yakhafu. Karena khafa yakhafu asalnya khawifa yakhafu. Kalau qawila berarti yaqalu, sedangkan sekarang kita tahu mudhari' dari qala yaitu yaqulu. Berarti madinya mesti qawala. Wala qawla ala wadhni fa'ula bidhammi. Dan bukan pula wala qawla ini kita ataf kepada qawla, kita ataf di atas qawala ala wadhni fa'ila, qawila. Wala qawla, dan bukan pula asalnya qawala itu qawla ala wadhni di atas wazan fa'ula dengan dhammah. Kenapa bukan asal qawala qawla? Li'annahu law kana kadzalik lakana laziman. Karena bahwa sungguh hal wasya'an itu jikalau ada ia asal qawala itu kadzalik itu seperti demikian qaula. Kalau qala asalnya qaula, lakana laziman, sungguh ada ianya qala itu lazim. Jadi kalau fi'il yang dhammah'in fa'ula itu lazim. Sedangkan qala muta'addi, selalu ada maf'ulnya. Maf'ul dia jumlah. Wala qawla ala wadhni fa'lin bisukuni. Dan tidak pula asalnya qala itu qaul. Qaul atas wadan fa'lin dengan sukun. Jadi asal qala ini bukan qaulun. Bukan qaulun. Kenapa? Li'annahu law kana kadzalik lam yata'atti qalbul wawi alifan. Likauniha ala anna dzalika laisa min auzanil fi'li. Karena bos hal wasya'an itu jikalau ada ianya qala, jikalau ada ianya asal qala itu seperti demikian qaulun, lam yata'atta, niscaya tidak mungkinlah
oleh membalikkan waw menjadi alif. Kalau qaulun dia masdar. Nah, kalau asal qala qaulun, enggak mungkin qaulun bisa kita robah jadi qala. Liqauniha, karena keadaannya qaulun ala anna dzalik, di atas bahwa sungguh demikian itu laisa min auzanil fi'li, karena qaulun ketika itu bukan wazan fi'il, bukan dari bahagian fi'il, wazan fi'il. Jadi enggak dirobah wawnya kepada alif. Qala yaqulu qaulan biasa tetap. Ya. Ini sedikit tentang ilmu saraf. Wa 'abbara bil madhi dunal mudhari'i li'anna al-qawla qad waqa'a fi ma madha. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa di luar murid beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim qalal imamu, menggunakan fi'il madhi, bukan yaqulul imamul alimu. Kenapa? Nah ini. Wa 'abbara bil madhi, mengibaratkan ianya pembuat dibajah dengan fi'il madhi dunal mudhari', bukan fi'il mudhari', li'annal qawla qad waqa'a, karena sungguh perkataan itu sungguh telah terjadi ya fi ma madha, pada ma yang telah lalu ianya. Karena pembuat pengantar itu sesudah kitab itu selesai, berarti perkataan imam yang menulis kitab Fathul Qarib itu sudah selesai. Karena biasa pengarang buku itu sesudah mengarang satu buku baru bikin pengantarnya, makanya menggunakan qala. Wa hadza hikayatun anhu min ba'dit talamizah, dan bermula ini ucapan qala itu hikayah darinya Syekh. Nah, min ba'dit talamizah, dari sebagian murid beliau. Kama alimta, sebagaimana yang engkau ketahui. Wa ma qalahu al-Barmawi min annahu 'abbara bil madhi dunal mudhari'i litahaqquqihi faka'annahu waqi'un mardudun. Dan berulama yang mengatakan akan nyama oleh Syekh Barmawi min annahu, dari bahwa sungguhnya hal wasy' itu abbara, telah mengibaratkan ianya pembuat dibajah bil madhi dengan fi'il madhi dunal mudhari', bukan dengan fi'il mudhari'. Kenapa? Litahaqquqihi, karena kepastiannya, qaul. Faka'annahu waqi'un, maka seolah-olahnya qaul itu terjadi ia. Mardudun, itu tertolak. Mardudun khabar wa maqalahu. Jadi penjelasan dulu sedikit. Sebelumnya Syekh Bajuri di awal muqaddimah kemarin menyatakan bahwa Fathul Qarib atau Syarih Ibnu Qasim, sebelum beliau membuat hasyiah sudah ada hasyiahnya, yaitu hasyiah yang ditulis oleh Allamah Barmawi. Cuma karena kata beliau dalam hasyiah Barmawi lafadznya ada yang sulit, ada yang sukar, su'bah, jadi nggak cocok untuk mubtadiin. Karena itu banyak orang mendorong beliau untuk membuat hasyiah yang lain terhadap Ibnu Qasim. Makanya di sini nanti beliau banyak semacam kritikan lah, protes atau kritikan terhadap Syekh Barmawi. Kata beliau di sini, kenapa di luar pakai qala bukan yaqulu? Karena memang perkataan isi kitab semuanya sudah terjadi. Dibajah pengantar itu dibikin belakangan oleh murid beliau. Kalau menurut Syekh Barmawi bukan begitu. Wa ma qalahul Barmawi, dan berulama yang mengatakan akan nyama oleh Barmawi min annahu, daripada bahwa sungguhnya hal wasy' itu abbara, ya, mengibaratkan ianya pembuat dibajah dengan madhi bukan mudhari'. Alasannya litahaqquqihi, karena akan nyatanya qaul. Faka'annahu waqi'un, maka sesungguhnya qaul itu terjadi. Kata beliau begini, karena kitab itu memang pasti akan ditulis seolah-olah sudah terjadi, makanya menggunakan qala. Jadi menempatkan mudhari' pada tempat madhi, seolah-olah yang belum terjadi karena pasti terjadinya, seolah-olah sudah terjadi, makanya beliau menggunakan qala fi'il madhi. Mardudun, nah, kata Syekh Bajuri, itu bukan pendapat seperti itu, enggak cocok. Kenapa? Li'annal qawla madin hakikatan, karena bahwa sungguh perkataan memang berlalu, memang sudah terjadi perkataan. Isi kitab sudah, pengantarnya belakangan. Hakikatan, pada hakikatnya memang perkataan itu sudah
terjadi. Fatadabbar, maka berpikirlah. Jadi beliau mengajak kita juga untuk berpikir. Benar nggak seperti yang beliau katakan? Kalau memang kita nggak setuju ya nggak apa-apa, boleh dibantah kalau punya alasan. Dek, ini ada tugas. Qauluhu asy-syekh. Jadi di luar berkatalah oleh Syekh Imam. Apa maksud Syekh? Huwa fil asli masdaru syakha. Bermula dianya Syekh pada asal itu masdar dari syakha. Yuqalu dikatakan orang syakha yasyikhu syaikhan. Ya, jadi asal Syekh itu masdar. Summa usifa bihi mubalaghatan. Kemudian disifatkan orang dengannya Syekh untuk mubalaghah. Ya, jadi biasanya kalau masdar yang jadi sifat ya mubalaghah, kayak Zaidun adlun, masdar. Zaidun adlun. Itu untuk mubalaghah, untuk menunjukkan bahwa si Zaid itu benar-benar adil. Mestinya Zaidun adilun, tapi Zaidun adlun gitu. Nah, begitu juga di sini Syekh. Wa yasihu ayyakuna sifatan musyabbahah. Dan sah oleh bahwa ada ianya Syekh itu sifat musyabbahah. Boleh juga kita menyatakan Syekh ini sebagai sifat musyabahah. Sifat musyabahah itu satu kalimat isim fa'il yang diambil dari fi'il sulasi yang lazim. Wa huwa fil lughati man jawazal arba'ina. Li'anna al-insana madama fi batni ummihi yuqalu lahu janinun lijtinanihi wastitarihi. Wahwa dan bermula dianya Syekh pada lughat secara bahasa itu man jawaza, itu orang-orang yang telah melewati ia akan 40 tahun. Jadi Syekh ini orang tua. Orang yang umurnya sudah lewat 40 itu namanya Syekh. Kenapa disebut begitu dalam bahasa Arab? Li'annal insan, karena manusia itu madama. Selama ada ianya manusia fi batni ummihi, dalam perut ibunya, itu yuqalu lahu. Itu dikatakan orang baginya si insan janinun, janin. Jadi manusia selama dalam kandungan namanya janin. Apa arti janin? Tertutup. Kenapa bayi dalam kandungan disebut janin? Lijtinanihi, karena tersembunyinya si insan, wastitarihi, dan karena tertutupnya. Jadi janin itu artinya tertutup, tersembunyi. Karena bayi itu tersembunyi disebut janin. Sama kayak orang gila, karena akalnya tertutup makanya disebut majnun. Wa ba'dal wad'i yuqalu lahu tiflun wa zurriyatun wa sabiyyun. Dan sesudah manusia lahir, dikatakan orang baginya si insan akan tiflun. Ya, ketika bayi lahir namanya tiflun. Wa zurriyatun, dan zuriyah keturunan, wa sabiyyun, dan si sabi. Ya, jadi sabiyun, dzurriyyatun, tiflun itu nama orang yang baru lahir. Wa ba'dal bulughi yuqalu lahu syabun wa fatan. Dan sesudah balik dikatakan orang baginya si insan syabun wa fatan, syab pemuda, fatan juga pemuda. Wa ba'da salasina yuqalu lahu kahlun. Dan sesudah 30 tahun dikatakan baginya si insan kahlun. Ya. Wa ba'dal arba'ina yuqalu lizzakari syaikhun walil unsa syaikhatun. Dan sesudah 40 tahun dikatakan bagi laki-laki, bagi manusia laki-laki akan syekh, dan bagi manusia perempuan akan syaikhah. Nah, itu asalnya, makanya syekh artinya orang yang umurnya lewat 40. Kalau di segi umur, kita semua udah jadi syekh. Maksud kita, saya udah syekh kalau di segi umur. Cuma kalau di segi ilmu belum bisa disebut syekh ya di sini nih. Wa fil istilahi man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Dan wa fil istilah kita ataf wa fil lughah. Dan bermula dianya syekh pada istilah itu man, orang-orang yang sudah sampai ya rutbata ahlil fadli, akan tingkatan orang-orang yang lebih. Walau sabiyan, sekalipun ada ia itu anak kecil. Nah, jadi syekh dalam istilah itu orang yang mempunyai kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, kelihatannya namanya syekh. Nah, walau sabiyan, walaupun anak kecil. Emang ada anak kecil yang sudah pintar dari kecil?
Ada para nabi ini, Nabi Isa atau Nabi Yahya. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan Nabi Isa dari kecil sudah mendapatkan kitab Injil, diwahyukan oleh Allah. Jadi beliau bisa disebut syekh walaupun kecil. Kalau yang lain nggak tahu ada apa enggak. Walahu ahada asyara jam'an, dan sabit baginya syekh itu ada 11 jamak. Jadi jamaknya banyak banget modelnya, 11. Ada 11 bentuk jamaknya. Khamsatun mabdu'atun bisyin, 5 yang dimulaikan dengan shin. Khamsatun ini kita badal kepada ahada. Sabit baginya syekh itu 11. Jadi ahada asyara ini isim adat murakkab dibina di atas fathah pada maharafa jadi mubtada muakhar. Mubtada marfu berarti khamsatun ini kita badal. Sabit baginya syekh itu ada 11. Apa ia 11 jamak? Yang mana aja 11? Khamsatun mabdu'atun bisyin, 5 dimulai dengan shin. Wahya, dan bermula dianya 5 yang dimulai dengan shin itu syuyukhun bi dhammi shin. Kita baca syuyukh dengan dhammah shin, syuyukh, wa kasriha, dan dengan kasrahnya shin. Syuyukh 1, syiyukh 2. Wa syayakhatun, wa syayakhatun bi fathil ya'i wa sukuniha, dan syayakhah dengan fathah ya dan dengan sukun ya, syayakhatun. Jadi 4. Syuyukh, syiyukh, syayakhah dan syayakhah. Sudah 4. Wa syiyakhani kaghilmani, dan syiyakhani kaghilmani. Syiyakhani. 5. Wa khamsatun mabdu'atun bil mimi, dan 5 dimulai dengan mim. 5 lagi awalnya huruf mim. Wahya masyayikhu bil ya'i la bil hamdi. Dianya 5 yang dimulai dengan mim, yaitu masyayikh dengan ya bukan dengan hamzah. Wa masyakhatun bi fathil mimi, masyakhatun fathah mim. Wa kasriha, dan kasrahnya mim, misyakhatun. Masyakhah, misyakhah. Wa masyukhan bi isbatil wawi ba'dal ya'i, dan masyukha dengan menetapkan waw sesudah ya, masyukha. Wa bihazfiha, dan dengan membuangnya ya dan dengan membuangnya waw. Masyukha panjang, satu lagi buang wawnya, masyukha. Nah, sudah ada 9. Sudah ada 10. Nah, wa wahidun mabdu'un bil hamdi, dan 1 dimulai dengan dengan hamzah. Wa huwa asyakh. Ya, syekhun, syaikhani, asyakh, semuanya jamak taksir. Wa kulluha syadzatun illa jam'aini, dan bermula semuanya jamak yang 11 itu syadzah, jarang, aneh. Illa jam, ini kecuali 2 jamak. 2 jamak ahaduhuma syuyukhun, bermula salah satu keduanya itu syuyukh. Kama yaqtadhihi qaulu Ibnu Malik fi alfiyati, sebagaimana yang menghendaki akan jamak oleh perkataan Ibnu Malik fi alfiyatihi, dalam alfiyahnya Ibnu Malik. Ini alfiyah. Jadi beliau suka mengambil dalil dari alfiyah karena beliau dari kecil sudah hafal alfiyah ini. Syekh Bajuri ini, beliau menghafal alfiyah nahu dan alfiyah dalam hadis. Luar biasa. Ini saya nggak membaca ini karena semuanya ngaji alfiyah, baca sendiri. Kemudian kita juga baca alfiyah di channel Adul YS. Insya Allah nanti pas ketemu baru kita baca. Qauluhu al-imam. Jadi di luar tadi berkatalah oleh syekh. Syekh sudah dijelaskan orang yang mempunyai kelebihan walaupun belum nyampe umur 40. Al-imam. Apa arti al-imam? Qauluhu imam huwa lughatan al-muttaba'u bi fathil ya'i. Jadi imam, dianya imam pada bahasa itu muttaba, orang yang diikuti. Bacanya dengan fathah ya, muttaba. Dengan fathah ba, muttaba. Wastilahan man yasihul iqtida'u bihi. Dan bermula imam pada istilah itu siman yang salah oleh mengikuti dengan nyaman. Jadi imam itu kalau dalam salat, dalam istilah orang yang sah diikuti. Qari, fasih, akra. Wa yutlaqu 'alal luhil mahfudhi, dan digunakan akan dianya kata imam kepada lauh mahfud.
Kadang imam juga artinya Lauh Mahfuz. Mana buktinya? Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang ada ia dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan bermula segala sesuatu itu kami hitung akannya dalam imam yang nyata. Jadi imam mubin di sini fi lauhil mahfuz. Jadi imam artinya orang yang sah diikuti, orang yang diikuti, kemudian lauh mahfuz. Wa qad yuradu bihi sahaiful a'mali. Kadang dimaksudkan orang dengannya imam akan sahaiful a'mal, lembaran-lembaran amal. Lembaran tempat amal kita ditulis, itu disebut lauhil mahfuz. Disebut imam juga. Nah, tapi beliau di sini tidak membawakan dalilnya. Wa qad yutlaqu 'alal imamil a'dhami. Dan kadang-kadang digunakan akan dianya kata imam kepada imam a'dham. Diitlaqkan maksudnya begitu disebutkan imam, kadang kita paham maksudnya imam besar. Karena dulu itu zaman imam ada khalifah-khalifahnya. Kayak sekarang kalau disebut presiden, maksudnya presiden kepala negara, walaupun ada presiden yang lain juga. Ada presiden perusahaan, ada presiden ILC misalkan. Nah, tapi ketika disebut presiden, ya maksudnya presiden yang utama. Begitu juga imam. Ada imam sholat, ada macam-macam imam. Ketika disebut pahamnya imam a'dham. Wa yujma'u kasiran ala a'immatin, dan dijamakkan akan dianya kata imam pada kebanyakan di atas a'immah. Jadi imamun mufrad jamaknya a'immah, a'immah. Wa asluhu a'mimatun ala wadni af'ilah. Bermula asalnya a'immah itu a'mimah, ala wadni di atas wadan af'ilah. A'mimah. A'mimah. Jadi atas wadan af'ilah. Nuqilat harakatul mimil ula ilal hamzah. Dipindahkan akan harokat mim yang pertama kepada hamzah yang kedua. A'mimah. 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 Jadi dipindahkan akan harokat mim yang pertama kepada hamzah. Ini harakat mim pertama. Tadi a'mimah. Jadi harakat mim pertama ini dipindah ke sini. Nah, jadi a'immah. Wa udghimatil mimu fil mimi, dan diidghamkan akan mim dalam mim. Kemudian mim ini dimasukkan ke dalam mim kedua. Jadilah ini terhapus, jadinya ini hilang. Jadi a'immah. Nah, dipindahkan akan harokat mim yang pertama kepada hamzah yang kedua. Wa udghimatil mimu, diidghamkan dimasukkan akan mim dalam mim. Nah, jadi a'immah. Wa yajuzu qalbul hamzati saniyah ya'an, dan bolehlah oleh membalikkan hamzah yang kedua kepada ya. Jadi ini kan hamzahnya ada dua, a'immah. Boleh juga hamzah kedua kita robah jadi ya, jadi ayimmah. Ayimmah. Nah. Wa qad yujma'u ala imamen, dan kadang-kadang dijamakkan akan dianya imam di atas imam. Nah, kadang-kadang imam dijamaknya di atas imam, maksudnya mufradnya imam, jamaknya juga imam. Kelihatannya sama antara jamak dan mufrad, tapi bisa dibedakan dengan takdir, fayakunu mufradan taratan wa jam'an taratan ukhra. Maka ada ianya imam itu mufrad pada suatu kali dan jamak pada kali yang lain. Imam kadang-kadang dijamakkan imam juga, berarti antara mufrad dan jamak sama bentuknya. Maka kadang-kadang dia jamak, kadang-kadang dia mufrad. Nadhiru hajan. Nadhiru hajanen, bermula demikian itu perbandingan hajan, seperti kalimat hajan. Hajan juga sama, antara jamak dan mufradnya sama-sama. Hajan juga. Hajan mufrad, jamaknya juga hajan. Apa namanya? Hajan apa ya? Bergerak. Ya, yang bergerak. Contohnya fayuqalu, maka dikatakan orang nakatun hajanon, satu onta yang bergerak. Ya.
Jadi hajan di sini mufrad. Dari mana kita tahu? Karena dia sifat mufrad, yaitu nakah. Wanukun hajanon, dan onta-onta yang bergerak. Berarti hajan di sini jamak karena naat kepada jamak nukun. Ya. Fayahtalifu bitaqdiri. Maka berbeda ianya imam tadi dengan takdir. Jadi jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk mufrad. Ada kala berubahnya dengan ditambah huruf, atau dengan dikurang huruf, atau dengan berubah harkatnya doang, atau dengan takdir. Ini salah satu contoh dengan takdir. Fayulahadu anna harakatil imamil mufradi kaharakati kitabin. Maka diperhatikan orang bahwa sungguh harakat imam yang mufrad itu seperti harakat kitab. Jadi ketika imam itu maksudnya mufrad, berarti barisnya seperti kitab. Kitab ini mufrad juga, kitabun satu kitab. Imamun, kitabun, sama barisnya. Wa harakatil imamil jam'i ka harakati ibadin. Dan diperhatikan orang bahwa sungguh baris imam yang jamak itu seperti baris ibad. Ketika imam ini maksudnya jamak, berarti perbandingannya ibad. Ibad ini jamak. Abdun abdani ibad. Jadi imam ibad sama. Jadi ketika imam maksudnya jamak, berarti bandingannya ibad. Maksudnya seperti ibad. Wa min isti'malihi jam'an qauluhu ta'ala. Dan sebahagian dari penggunaannya imam sebagai jamak itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga ada ternyata imam maksudnya jamak. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan olehmu akan kami ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa akan sebagai imam. Jadi imam di sini maksudnya jamak. Kenapa jamak? Karena jadikan kami bagi orang yang takwa ya Allah akan imam. Kan nggak mungkin seorang imam mulai dari masa Rasul sampai kiamat. Nggak mungkin. Karena setiap masa itu manusia ada batas umurnya, setiap masa ada imamnya. Makanya imam di sini banyak. Jadikan olehmu akan kami ya Allah bagi semua orang yang bertakwa di setiap masa akan ada imam-imam. Ya, fala hajata lima takallafahu ba'duhum fil ayah min anna tauhidihi lid-dilalati 'alal jinsi. Maka tidak butuh bagi ma yang memberatkan akannya ma oleh ba'duhum, maka tidak hajat bagi ma yang memaksakan akannya ma oleh ba'duhum, oleh sebahagian mereka ulama dalam ayat min anna tauhidahu, daripada bahwa sungguh tauhidahu, maksud tauhidahu mufradnya imam itu lid-dilalah, untuk menunjukkan kepada jenis. Maksudnya begini. Ada sebahagian ulama menyatakan imaman dalam ayat memang mufrad. Mufrad. Kemudian orang bertanya, kalau mufrad imam satu dong, sepanjang masa satu. Padahal faktanya imam bukan satu. Oh, mereka mentakwilnya. Mereka mengartikan maksud imam di sini yaitu jenis imam. Jadi jenis imam jadinya umum juga, artinya setiap masa ada imamnya. Makanya beliau menyatakan mending imam ini jamak aja maksudnya. Jadi fala hajata, maka tidak butuh bagi ma yang memaksakan akannya ma oleh ba'duhum dalam ayat min, dari bahwa sungguh mufradnya imam untuk menunjukkan kepada jenis. Jadi orang yang menyatakan imam di sini mufrad, mereka harus mentakwilnya, maksudnya jenis imam. Jenis. Au li annahu masdarun fil asli. Nah, ini orang lain alasannya beda-beda. Atau karena bahwa sungguhnya imam itu masdar pada asal. Karena kalau masdar enggak dijamakkan. Zaidun adlun, Zaidani adlun juga. Kalau masdar. Au li annal murada waj'al kulla wahidin minna lil muttaqina imama. Atau karena bahwa sungguh yang dimaksud itu waj'al, jadikan olehmu akan setiap satu orang dari kami bagi orang yang bertakwa itu imam. Jadi maksudnya kayak jamak juga, tapi harus ada takwilnya. Kalau di ayat waj'alna, ini ditakwil menjadi waj'al kulla wahidin minna. Au li annahum littihadi tariqatihim wa ittifaqi kalimatihim kanu ka syakhsin wahid. Atau karena bahwa sungguh mereka para imam, karena bersatu jalan mereka, wa ittifaqi kalimatihim, karena sepakat kalimat mereka, artinya pemahaman mereka sama, akidah mereka sama, kanu ka syakhsin wahid, adalah mereka itu seperti satu orang, makanya disebut imaman dengan mufrad. Nah, begitu kata orang lain. Tapi kata Syekh Bajuri di sini, imaman di sini yaitu jamak, sehingga nggak perlu ada takwil yang
merepotkan, yang memberatkan, yang dipaksa-paksakan. Nah, jadi sampai di sini. Ini bacaan malam kemarin di Zoom sampai di sini. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.